Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi ini materi terakhir untuk sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita langsung masuk ke gangguan yang pertama, yaitu obesitas. Jadi obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Lalu ada juga akibat gen, jadi udah diwariskan, ataupun akibat konsumsi obat tertentu. Jadi pada beberapa orang ada sedikit yang mengkonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Lalu upaya untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Ini kenapa obesitas sangat berbahaya? Karena ketika terjadi penumpukan lemak itu sifatnya kan menempel di organ-organ lain kayak gitu ya. Jadinya misalnya si lemak itu nempel di jantung kita. Jadi dengan adanya lemak di jantung, detakan atau pompaan jantung kita akan terhambat oleh lemak tersebut. Sama dengan di paru-paru ataupun di hati kita. Jadi kalau kalian pernah lihat hati ayam, biasanya ada lapisan lemaknya di bagian paling luar. Itu sebenarnya normal, tapi ketika jumlahnya berlebihan, nah itu yang berbahaya gitu ya. Lanjut ke karies gigi. Jadi karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan memerhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi. Jadi tidak ada lagi makanan yang tersangkut di celah-celah gigi gitu. Kemudian berkumur menggunakan obat kumur, atau kalau nggak ada gunakan larutan garam dan air hangat. Nah itu dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Dan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin itu dapat mengurangi perkembangan bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, untuk menghindari karies gigi, kita harus menghindari makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Ataupun kalau udah makan manis-manis seperti ini, kita harus banyak kumur-kumur dan minum air putih sehingga plak-plak tersebut tidak menempel pada gigi. Yang ketiga, penyakit MAH atau gastritis. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung ini ya. Jadi ketika kalian sakit MAH, artinya di lambung kalian ada luka atau radang. MAH dapat diakibatkan karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Jadi MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Jadi ketika kita makan makanan asam, lambung kita juga akan memproduksi asam lambung yang banyak, sehingga si asam lambung karena jumlahnya banyak, dia akan melukai dinding lambung. Sama kalau kalian terlambat makan, lambung itu kan terus bergerak ya, dia melakukan gerakan namanya peristaltik juga, sama seperti
seperti di esofagus, itu gerakan meremas. Ketika tidak ada makanan yang masuk, artinya tidak ada yang diremas oleh si lambung. Akhirnya karena tidak ada yang diremas, dia melukai dinding lambungnya sendiri kayak gitu. Selain itu, untuk menghindari mah, kita juga harus menghindari stres yang berlebihan. Lalu apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, itu dapat diobati dengan mengkonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline maksudnya. Namun untuk mengkonsumsi obat-obat seperti ini tetap harus dalam pengawasan dokter dan resep dari dokter, jadi nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Lanjut, hepatitis. Jadi hepatitis ini merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendiannya, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata seperti yang kalian lihat pada gambar. Jadi matanya berwarna kuning, kulitnya juga berubah menjadi berwarna kuning. Ini akibat saluran empedunya rusak, jadinya masuk ke dalam peredaran darah, mengakibatkan warna kulit dan mata kita ikut berubah menjadi kuning. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis, gagal hati kronis. Dan kalau udah terkena sirosis, maka akan meningkat resikonya untuk berkembang menjadi kanker hati. Jadinya ini prosesnya. Jadi awal hati rusak itu dari hepatitis. Setelah dia kena hepatitis bisa berkembang menjadi sirosis. Lihat semakin banyak kerutan di hatinya, yang awal cuma guratan-guratan saja jadi banyak kerutan, terus berubah menjadi kanker hati kayak gini. Terus virus hepatitis B merupakan penyakit utama dalam hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Jadi kalau kita makan sembarangan juga, dan di makanan yang kita konsumsi itu ada bakteri, jamur, ataupun protozoa yang bisa menyebabkan hepatitis, kita bisa terserang hepatitis kayak gitu. Ataupun kalau kita secara terus-menerus mengkonsumsi paracetamol, jadi misalnya pusing dikit minum paracetamol, merasa demam dikit makan paracetamol, jadinya segalanya menggunakan paracetamol tanpa resep dokter. Nah itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Lanjut yang kelima, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar akan mengalami iritasi, gerakan peristaltiknya meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi secara terus-menerus. Ini kenapa kalau diare, kotoran atau feses yang kalian keluarkan itu cair, karena ususnya tidak mampu menyerap air, sedangkan air itu masih diperlukan oleh tubuh. Akibatnya karena dikeluarkan terus-menerus kita mengalami dehidrasi kayak gitu. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Paling utama, cucilah tangan sebelum makan, kemudian minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungannya. Jadi kebanyakan diare itu akibat makan makanan yang tidak higienis gitu ya. Karena di makanan yang tidak higienis dihinggapi lalat, belum lagi bakteri-bakteri yang nempel di situ. Kalau kalian beli es, kalian nggak tahu airnya dari apa. Nah itu jajan-jajan yang seperti itu yang bisa mengakibatkan diare.
Terus gimana kalau kita udah terkena diare? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pertolongan pertamanya adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar dari tubuh saat diare, ataupun dapat juga minum obat diare yang dijual di apotek ataupun dapat dari resep dokter. Yang keenam, konstipasi. Ini merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Nah, ini yang gak suka makan sayur dan buah, terus minum air putihnya juga sedikit, bisa berakibat mengalami konstipasi seperti itu. Jadi ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses akan keras dan kering. Kalau udah seperti itu maka akan sulit dikeluarkan. Biasanya ketika sulit dikeluarkan malah dia akan melukai dinding anus kayak gitu. Akibatnya ketika feses dikeluarkan disertai dengan darah akibat luka kayak gitu. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar. Jadi ketika udah pengen buang air besar ya udah gitu. Kalau kondisi tidak memaksa kalian untuk menahannya, langsung dikeluarkan saja, jangan ditahan-tahan kayak gitu ya. Berikutnya, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan lainnya, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Setelah itu, karena konstipasi adalah keadaan feses keras dan kering, maka minum banyak air putih sangat dianjurkan. Banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga dapat membantu mengatasi konstipasi. Yang ketujuh, gejala kekurangan vitamin. Jadi, kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Ada beberapa hal yang akan kalian alami ketika kalian kekurangan vitamin. Yang pertama, ketika kekurangan vitamin A, yang terjadi pada tubuh adalah penglihatan kita akan menjadi kabur, terus akan mengalami kerusakan hati dan tulang, dan rambut akan sering rontok. Lalu kalau kekurangan vitamin B, kalian akan mengalami penyakit beri-beri, lalu ada gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Kalau kekurangan vitamin C, kalian akan mengalami skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah. Sariawan, lemas, luka akan lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya, kekurangan vitamin D akan menyebabkan riket atau cacat tulang pada anak-anak. Lalu pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Ketika kekurangan vitamin E, maka yang akan terjadi adalah degenerasi sistem saraf. Artinya ketika saraf kita ada yang rusak, dia tidak mampu memperbaiki dirinya. Itu maksud degenerasi, tidak mampu memperbaiki diri. Yang terakhir, kekurangan vitamin K, maka kita akan mengalami kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, juga anemia. Yang kedelapan, gejala kekurangan mineral. Yang pertama, ketika kita kekurangan kalsium, maka kita akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Berikutnya, ketika kita kekurangan fosfor, maka tubuh kita akan terasa lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Selanjutnya, kekurangan mineral natrium itu akan menyebabkan kram otot dan nafsu makan yang berkurang. Lalu saat kekurangan mineral besi dalam tubuh, efeknya adalah kita akan mengalami anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Selanjutnya, ketika kekurangan iodium, maka yang terjadi pada tubuh adalah kita akan terserang gondok, yaitu pembekakan kelenjar tiroid, biasanya di leher gitu ya. Terakhir, ketika kita kekurangan seng, bukan seng untuk ini ya, bangunan, tapi mineral seng, yang terjadi pada tubuh adalah kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, itu tadi beberapa contoh
dari gangguan pencernaan pada manusia. Ini tidak semuanya, hanya beberapa saja. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.